Dari kegelapan menuju terang iman. Bapak Mama, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini gereja merayakan Minggu Letare. Kata letare berarti bersukacitalah. Mungkin kita bertanya, mengapa di tengah masa tobat, masa puasa, dan pertobatan, gereja justru mengajak kita untuk bersukacita? Karena gereja ingin mengingatkan kita bahwa perjalanan tobat kita tidak menuju kepada kegelapan, tetapi menuju terang keselamatan. Kita semakin dekat dengan misteri keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Di tengah perjalanan yang kadang terasa berat, gereja seakan berkata, "Jangan putus asa. Terang Tuhan sudah semakin dekat." Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 9 menceritakan kisah yang sangat menyentuh. Ada seorang yang lahir buta dan disembuhkan oleh Yesus. Selama hidupnya dia hanya ditemani kegelapan. Dia tidak pernah melihat wajah orang tuanya, tidak pernah melihat matahari terbit, tidak pernah melihat keindahan dunia ini. Hidupnya hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Setiap hari dia duduk di pinggir jalan, berharap ada orang yang memberinya sedekah. Namun suatu hari hidupnya berubah. Yesus lewat dan melihatnya. Bukan orang buta itu yang lebih dahulu menghampiri atau mencari Yesus, tetapi Yesuslah yang melihat orang itu dan mendekatinya. Yesus meludah ke tanah, membuat lumpur, mengoleskannya pada mata orang itu, lalu menyuruhnya pergi membasuh diri di kolam Siloam. Bayangkan perjalanan itu, seorang yang tidak bisa melihat sama sekali harus meraba-raba jalan menuju kolam. Tetapi ia taat, dan ketika ia membasuh matanya, sebuah mujizat terjadi. Ia dapat melihat. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mungkin berpikir bahwa setelah mujizat itu hidupnya akan menjadi bahagia dan tenang. Karena tadinya dia buta, tapi sekarang sudah melihat. Tadinya ia bergantung pada orang lain, sekarang ia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia mulai menghadapi banyak masalah. Orang-orang tidak percaya bahwa dialah orang yang dahulu buta itu. Para pemimpin agama memanggilnya untuk diinterogasi. Mereka mempertanyakan penyembuhan itu karena terjadi pada hari Sabat. Bahkan orang tuanya dipanggil dan ditanya dengan nada ancaman. Akhirnya orang buta itu yang baru saja disembuhkan malah diusir keluar dari sinagoga. Ironis sekali. Orang yang menerima mujizat justru menjadi korban penghakiman. Mengapa ini terjadi? Karena ada orang-orang yang merasa mereka sudah melihat segalanya. Merasa mereka paling tahu tentang Tuhan, paling mengerti tentang hukum, paling memahami kebenaran. Tetapi justru karena kesombongan itulah mereka tidak mampu melihat karya Allah yang nyata di depan mata mereka. Disinilah kita menemukan pesan yang sangat kuat dari Injil hari ini. Kebutaan yang paling berbahaya bukanlah kebutaan mata, tetapi kebutaan hati. Orang yang lahir buta itu tahu bahwa ia tidak bisa melihat. Tetapi orang-orang Farisi merasa mereka melihat semuanya. Mereka merasa memiliki kebenaran di tangan mereka. Dan justru karena itu mereka menolak terang yang datang dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih,
Untuk memahami Injil ini lebih dalam, izinkan saya menceritakan sebuah kisah sederhana. Di sebuah desa kecil, ada seorang anak yang lahir dalam keluarga yang sangat-sangat sederhana, sangat miskin. Ayahnya hanya seorang buruh harian, ibunya menjual sayur di pasar. Anak ini tidak pernah memiliki banyak hal dalam hidupnya. Namun suatu hari ada seorang guru memperhatikannya dan berkata, "Kamu anak yang cerdas, kamu harus sekolah lebih tinggi." Anak itu pun berjuang. Ia belajar dengan tekun, melewati banyak kesulitan, sampai akhirnya dia berhasil menjadi seorang dokter. Ketika dia kembali ke desanya, banyak orang bersuka cita. Tetapi ada juga beberapa orang yang berkata dengan sinis, "Ah, itu hanya keberuntungan." Atau mungkin dia punya koneksi. Apa mungkin anak dari keluarga miskin bisa berhasil seperti itu? Orang-orang itu tidak bisa melihat perubahan yang nyata karena hati mereka sudah penuh dengan prasangka. Kisah ini mirip dengan apa yang dialami orang yang disembuhkan dalam Injil. Mujizat sudah terjadi, tetapi ada orang yang menolak melihatnya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini, pada minggu Letare ini, gereja mengajak kita bersuka cita karena Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Ia datang sebagai terang dunia untuk membuka mata hati kita. Kadang-kadang kita juga berjalan dalam kegelapan. Ada keluarga yang sedang mengalami konflik. Ada pasangan suami istri yang terluka dalam relasi mereka. Ada orang tua yang khawatir tentang masa depan anak-anak mereka. Ada orang yang sedang bergumul dengan sakit, ekonomi, dan kesepian. Dalam situasi seperti itu, kita merasa seolah-olah hidup kita berada dalam kegelapan. Namun Injil hari ini memberi harapan besar. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kegelapan. Dia datang untuk membawa terang. Ada 3 sikap konkret yang dapat kita hidupi dari sabda Tuhan hari ini. Pertama, kerendahan hati. Orang yang benar-benar melihat adalah orang-orang yang berani berkata, "Tuhan, aku masih membutuhkan terang-Mu." Kerendahan hati membuat hati kita terbuka bagi rahmat Tuhan. Yang kedua, berhenti menghakimi orang lain. Murid-murid Yesus bertanya, "Siapa yang berdosa sehingga orang ini lahir buta?" Yesus menolak cara berpikir itu. Tidak semua penderitaan adalah hukuman Tuhan. Kadang justru dalam kelemahan manusia, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketiga, bersaksi tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Orang yang disembuhkan itu tidak menjelaskan teori iman. Ia hanya berkata dengan sederhana, "Dulu aku buta, sekarang aku melihat." Saudara-saudari terkasih, mungkin kita tidak mengalami mujizat besar seperti orang dalam Injil hari ini. Tetapi jika kita jujur, kita semua pernah mengalami saat-saat di mana Tuhan hadir dan menolong kita, menguatkan kita, dan membuka jalan bagi kita. Setiap pengalaman itu adalah terang kecil Tuhan dalam hidup kita. Maka pada minggu Letare ini, gereja mengajak kita untuk bersuka cita. Bukan karena hidup kita sempurna, tetapi karena Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Semoga dalam perjalanan Prapaskah ini, mata hati kita semakin terbuka, sehingga kita mampu melihat terang Tuhan dalam hidup kita, dan berani berkata dengan iman seperti orang yang disembuhkan itu. Aku percaya Tuhan. Amin.